Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu wala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertatap muka walaupun secara online ya, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW. Di kesempatan kali ini Bapak akan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama Bapak Atep Suryana, Kaprodi RPL ya, dan mengajar program studi keahlian rekayasa perangkat lunak. Dan pertama Bapak ucapkan selamat bergabung untuk kelas 10 ya yang baru masuk. Selamat bergabung di SMK Pelita Al Ihsan. Tetap semangat walaupun kondisi masih dalam pandemi ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap belajar. Oke, dan di kesempatan kali ini Bapak membuat sedikit gambaran di MPLS ini, gambaran bagaimana tentang rekayasa perangkat lunak. Nah, apa saja, seperti apa, nanti kita bahas. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk kalian semua. Oke, maka dari itu, ayo kita simak videonya. Seperti kita ke pembahasan mengenai apa sih rekayasa perangkat lunak atau software engineering itu. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, ini ada tim RPL ya, jadi guru-guru produktif rekayasa perangkat lunak. Oke, yang pertama ada Pak Acep Indra, Chandra Iwarawan Eskom, terus juga Bapak Atep Suryana Eskom, saya sendiri. Terus juga ada Bapak Bima Kesatya Eskom, dan satu lagi Bapak Yadi Prediana. Oke, mengenai apa itu RPL, mungkin kalian sudah mencari informasi dan menanya-nanyakan apa itu RPL. Nah, di sini RPL singkatan dari rekayasa perangkat lunak dan merupakan sebuah jurusan yang ada di sekolah menengah kejuruan. RPL adalah sebuah jurusan yang mempelajari dan mendalami semua cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Nah, jadi mulai dari pembuatan sampai nanti manajemen kualitas atau pas penerapan aplikasi itu. Nah, secara umum, secara garis besar, rekayasa perangkat lunak itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada desain. Nah, mulai dari desain rancangan, desain logikanya, desain codingnya, desain tampilannya. Nah, nanti ada di proses desain. Terus yang selanjutnya codingan atau bahasa pemrograman ya, codinger biasanya disebutnya ya. Oke, nanti berbagai bahasa pemrograman macam-macam ya, nanti kita pelajari. Nah, terus algoritma. Nah, di sini algoritma itu adalah mungkin lebih ke logika. Nah, jadi tim RPL atau anak-anak RPL harus dilatih logikanya menggunakan algoritma. Jadi untuk proses, jadi gimana nanti aplikasi itu berjalan, terus prosesnya seperti apa. Nah, itu bermain logika. Oke, selanjutnya, nah di sini ada tadi algoritma ya, algoritma mulai dari desain diagram dan sebagainya. Nah, terus yang selanjutnya ada learn to code. Nah, di sini learn to code itu adalah pengkodingan ya, atau bahasa pemrogramannya. Nah, di sini bahasa pemrogramannya banyak.
ya, bermacam-macam. Ada JavaScript, ada Python, ada C++, ada PHP, ada Pascal, dan sebagainya. Ada Ruby, banyaklah pokoknya. Nanti kita pelajari bersama-sama di pemrograman rekayasa perangkat lunak. Terus selain dari kode atau pemrograman, kita juga ada database. Nah, harus bisa database. Apa sih database? Database adalah sebuah penyimpanan data secara elektronik ya. Jadi penyimpanan di dunia maya lah gitu ya. Nah, jadi semua data disimpan di situ. Jadi kapanpun kita mau, kita butuhkan, gampang untuk mencarinya ya. Jadi secara elektronik data disimpan. Oke, untuk selanjutnya, nah, apa aja sih pembelajaran yang ada di sekolah khusus jurusan RPL? Yang pertama ada dasar desain grafis. Nah, di mana dasar desain grafis ini untuk kalian yang suka desain-desain, Pak, saya suka desain kaos, saya suka desain stiker, Pak, saya suka desain banner. Nah, nanti bisa pelajari di mata pelajaran dasar desain grafis. Oke, yang selanjutnya ada komputer dan jaringan dasar. Nah, untuk komputer dan jaringan dasar yaitu lebih mengenai ke komputernya. Jadi, pelajaran komputer itu seperti apa, dalaman komputer itu seperti apa, hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, brainware-nya gimana. Nah, itu ada di komputer dan jaringan dasar. Plus sekaligus ada jaringan. Nah, kita belajar jaringan mulai dari jaringan yang menggunakan transfer data menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless ya, atau WiFi ya. Nah, itu nanti kita pelajari bagaimana tekniknya, bagaimana caranya. Nah, terus yang selanjutnya ada pemrograman dasar. Nah, jadi sebelum ke pemrograman lebih lanjut, nah jadi ada pemrograman dasar dulu ya. Jadi pengenalan tentang pemrograman lah seperti itu. Jadi logikanya seperti apa, main pemrograman dasar seperti apa. Nah, di situ. Oke, yang selanjutnya ada basis data. Nah, nanti ada pelajaran basis data, gimana cara kita mengesep data, menyimpan data, mentransfer data, mengelola database teh seperti apa gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada pemrograman berorientasi objek. Nah, ini sudah menuju ke software atau aplikasi jadi ya, mulai dari perancangan, pengkodingan, sampai jadi aplikasi tampilan user interface-nya. Nah, terus yang selanjutnya ada produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini kita belajar kewirausahaan yang berkaitan dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, jadi nanti juga diarahkan bagaimana ketika kita akan menghasilkan rupiah ya, dari mata pelajaran yang kita pelajari bisa nanti ya. Oke, terus pemrograman web. Nah, ini pemrograman web adalah kunci utama atau menentukan lulus tidaknya ya. Nanti di kelas 3 akhir, ujian akhir itu biasanya membuat pemrograman sampai jadi aplikasi ya. Sampai jadi aplikasi entah itu berbasis desktop maupun berbasis web ya, atau online gitu. Aplikasi online. Oke, yang selanjutnya sistem komputer. Nah, ini sistem komputer adalah pengenalan sistem komputer dasar ya. Jadi di sana mengenai dasar-dasar komputer itu seperti apa. Nah, terus ada juga elektronika dasar juga gitu. Masih. Oke, selanjutnya kualitas lulusan. Yang pertama siap kerja nih. Jadi lulusan SMK Pelita Al Ihsan harus siap bekerja dengan ilmu yang mumpuni. Nah, itu. Jadi digodok nanti oleh pembelajaran-pembelajaran yang mana jika keluar sekolah nanti dapat ilmu yang banyak. Nah, selain dari siap kerja, lulusan SMK Pelita juga harus bisa berwirausaha. Nah, siapa tahu nanti sembari nunggu panggilan kerja di suatu perusahaan, kita
buka usaha dulu, menghasilkan, penghasilan sendiri dulu gitu kan lumayan. Nah seperti itu. Jadi ada, diarahkan untuk lebih ke wirausaha juga. Oke, terus yang selanjutnya, siap untuk melanjutkan ke pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, nanti lulusan SMK Pelita juga bisa melanjutkan lagi ke perguruan tinggi, misalnya ke Teknik Informatika S1 misalkan gitu. Jadi satu jurusan ya biar, ilmunya tambah mantep ya, keahliannya tambah mantap. Oke, yang selanjutnya peluang kerja nih, peluang kerja yang pertama menjadi programmer, woi, gagah kan, menjadi programmer. Nah, jadi lulusan SMK Pelita nanti pas keluar harus bisa menjadi programmer. Yang selanjutnya nanti juga bisa menjadi developer IT, jadi pengembangan atau pembuat IT ya, aplikasi-aplikasi, teknologi-teknologi dan sebagainya. Nah, terus juga, nanti bisa menjadi database engineer ya, pengelola pengelola database. Nah, itu. Jadi, database-nya bisa dikelola ya. Nah, terus juga, peluang kerja selanjutnya menjadi mobile aplikasi developer. Nah, pembuat, aplikasi mobile ya atau, smartphone. Nah, jadi kalian bisa membuat aplikasi yang diterapkan nanti untuk di HP kalian, yaitu di mobile phone atau di smartphone kalian. Nah, itu jadi, ada pembelajarannya untuk pemrograman berbasis Android ya. Oke, terus juga game developer. Nah, untuk game developer, kalian juga tidak, anak RPL tidak hanya bisa, menggunakan atau bermain gamenya saja, harus bisa membuat gamenya seperti apa. Nah, itu bisa dipelajari ya. Nah, terus yang selanjutnya, menjadi wirausaha. Nah, jadi, sembari menunggu misalkan panggilan, kerja dari instansi atau perusahaan, kita bisa berwirausaha dengan, menggunakan keahlian yang kita miliki di jurusan LPL. Nah, ini adalah salah satu contoh, siswi yang lagi bikin aplikasi ya. Jadi programmer ini, lagi ngoding bahasa pemrograman ya. Tujuan utama adalah membuat aplikasi berbasis web ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus selanjutnya lab komputer. Nah, di mana, RPL juga mempunyai 2 lab komputer. Nah, jadi kalian, bisa praktek dengan nyaman, aman gitu ya. Jadi, di lab komputer ini kalian bisa mengembangkan, keahlian-keahlian kalian, bakat-bakat kalian. Oke, itu saja mungkin, sedikit perkenalan tentang rekayasa, perangkat lunak seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa, berada di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya ada kuis dulu. Nah, kuis. Berapa jumlah guru yang mengajar di jurusan rekayasa perangkat lunak? Dan sebutkan ya, sebutkan. Nah, ketik jawaban di kolom komentar. Sebutkan nama Anda dan kelas Anda. Terus jangan lupa di like dan di subscribe YouTube-nya. Terus dapatkan pulsa gratis bagi yang beruntung. Nah, nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan pulsa gratis jika benar menjawab pertanyaan di atas ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja, sedikit pemaparan tentang rekayasa perangkat lunak. Untuk lebih jelasnya nanti kita belajar bersama-sama. Jika ada yang ditanyakan boleh ada kontak personnya di sini atau di email juga. Oke, boleh. Baiklah, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari Bapak tentang, rekayasa perangkat lunak. Jadi mudah-mudahan ada gambaran untuk kalian,
untuk capaian rekayasa perangkat lunak itu akan seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di NPLS hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.